Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bersyukur Kok dur, Pak? bahwasanya pada hari ini kita masih diberi nasihat tentang bersama itu Islam masih berbagi dalam prinsip ada halangan suatu apapun kecuali halangan alam, kecuali halangan alam. Salam dan salam mari kita berikan penuntut kita, pantun kita, pantat kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kerabat pembinaan beliau di Serambi Masjid At-Taubah ini. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, ini kondisinya memang kondisi yang tidak seperti biasanya, kondisi hujan. Jadi terutama untuk bapak-bapak dari yayasan di Syukur Rawuh, bapak-bapak, saya mohon maaf ini pengurus dari Masjid At-Taubah tidak komplit ini karena mohon maaf Pak, ini banyak yang manual jadi kena air hujan, banyak yang tidak berani. Nanti semuanya tidak mengurangi semangat kita untuk kumpul di hari ini. Dan ini perlu diketahui untuk bapak-bapak pengurus Masjid At-Taubah, ibu juga, ini hari yang istimewa karena semestinya acara ini acara kumpulan rutin Masjid At-Taubah yang isinya sebetulnya untuk bapak-bapak dan yayasan. Ini pertemuan untuk evaluasi kepengurusan Masjid At-Taubah, terus kegiatan Masjid At-Taubah untuk kedepannya, terutama menghadapi bulan puasa ini. Tapi karena ada usulan dari Bapak yang terhormat Bapak Fatiko, jadi malam hari ini menjadi istimewa karena ada acara serah terima bantuan untuk Masjid At-Taubah, yaitu ornamen yang ada di depan Masjid At-Taubah ini. Tapi tidak ada jeleknya kalau acara malam hari ini kita awali dengan doa dulu. Oleh karena itu, monggo Mbak Tom, Mbak, doa ini Mbak, aslinya udah ini rodo-rodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, Pak Prof. Sebelumnya saya matur pada mungkin ini agak aneh sih Bapak-Bapak yang dari yayasan, karena kita sudah terbiasa. Saya itu memang didapuk atau diperankan sebagai ketua takbir, tapi kalau pertemuan saya itu ketua takbir dan MC, Pak. Jadi ini rasmius. Jadi yang dialami ya santai tapi tepat sasaran gitu aja. Jadi tapi kalau malam hari ini yang seperti saya aturkan tadi ada keistimewaan karena dilalui dari yayasan yang Insani, dan untuk sampul pertama tetap saya jatuhkan ke yang Insani Logo. Sekiranya ada yang mau mengiko Pak Mario mengatur acaranya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Pembina Yayasan Grahadia Insani, yang saya hormati pengawas Yayasan Grahadia Insani, dan yang saya hormati seksi pembangunan Yayasan Grahadia Insani, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus serta Pak Takmir yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan ini adalah pertemuan besar karena MC-nya aja biasanya 100 juta. Pertemuan yang sangat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Allah Ta'ala walaupun hujan akan memberikan suatu rahmat hidayah bagi kita semuanya, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan ini seperti apa yang kita harapkan. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini tentunya tidak ada yang betul-betul krusial sekali. Acara hari ini yang pertama adalah penyerahan pembangunan rehab Masjid Al-Toba di area pengimaman yang telah dilakukan oleh Yayasan Grahadia Insani. Saya juga mendengar ketok-ketoke gitu ya. Yayasan Grahadia Insani ini ada 3 masjid. Yang masjid pertama itu adalah Al-Hikmah, masjid kedua itu adalah At-Tobah, masjid ketiga itu adalah Al-Furqon. Tapi kalau saya lihat sing paling rodok jumbleng memang Masjid At-Tobah. Saya harapkan daripada rekan-rekan yayasan juga mari sengkuyu. Yayasan Takmir Masjid Al-Hikmah bisa membangun sendiri. Takmir Masjid Al-Toba sudah bisa membangun sendiri. Lah mari kita yang di Masjid Al-Hikmah ini mari disengkuyung bareng semuanya. Gimana Pak? Harus disengkuyung bareng. Yayasan yo jegur, yo jamaah Al-Hikmah yo jegur, jamaah Al-Furqon ya jegur, jamaah Al-Toba ya jegur. Pada kali ini dari yayasan
setelah menyebarkan suatu proposal kemana-mana, hasilnya ya di belakang nanti setelah penandatangannya dari yayasan didampingi oleh pengurus dan Pak Takmir untuk melihat mosok sing di bangun dino Pak Margino ya jodoh boleh aku kan gitu lah ben ora krasa dikira Margino iki boleh yayasan. Mari kita nanti bisa kita lihat bareng-bareng wujudnya seperti apa. Dari mana uang terkumpul sehingga bisa membangun itu dari yayasan. Yayasan kita jadi kira duit. Lah duit dari mana? Setiap pembangunan, setiap donatur, setiap apa untuk Oktober ya saya berikan ke Oktober. Untuk yayasan, untuk donatur semuanya yang untuk Masjid Al-Hikmah saya berikan Al-Hikmah. Untuk Al-Furqan ya saya berikan Al-Furqan. Tapi tidaklah ini yang Al-Furqan belum sampai yayasan yang kecil. Ada Pak Udawi dari sebagai Takmir Al-Hikmah dan juga sebagai pembina yayasan. Kuiris itu masuknya ke yayasan, tapi untuk Masjid Al-Hikmah karena yang dipasang Masjid Al-Hikmah ya saya berikan ke Masjid Al-Hikmah. Itu dari yang proposal sini ya sini. Sekarang saya kembali lagi, kok iso bangun itu duit sama duit Pak Margino kan gitu ya. Asal usulnya uang tersebut adalah sumbangan dari saya memberikan proposal kepada semua yang saya ngerti, yaitu dari Bapak Nardi dari PT Telkom Pekalongan sejumlah 1 juta, dapat 1 juta itu beli. Bapak Rianto Utomo dari pensiunan Telkom Semarang 1 juta, dari Zahat pensiunan Telkom di Bandung 1.300.000, dari jamaah Masjid Al-Hikmah, ini jamaah Masjid Al-Hikmah 2.500.000, dari PT Telkom Jawa Tengah 6 juta, dari Bapak Bambang Supriyanto Wilmar Jakarta. Wilmar itu kalau nggak salah di bidang ini Wilmar itu di bidang minyak Sania atau minyak apa gitu kelihatannya. Itu 1 juta, dari Basnas Provinsi Jawa Tengah 25 juta. Nah, saya menyampaikan kepada jamaah Masjid Al-Hikmah terima kasih sekali yang telah memberikan sumbangsih sejumlah nilai 2.500.000. Dan dari Basnas itu dari siapa? Saya nggak repot-repot, saya nyenggol sama ketua pembina Bapak Ahyani. Saya nyenggol sama Bapak Ahyani supaya mendapatkan video tak gowone. Yo, aku nggak proposal tak titip ke Pak Yani clear sekarang jadi. Gitu. Total semuanya dari jumlah donatur tersebut adalah 37.800.000. Sedangkan ada tambahan lagi yaitu berupa barang yaitu AC siap pakai 1 BK dari Bapak Rianto Utomo. Lalu saya kerjakan pengerjaan ornamen, jenis pekerjaan yaitu ornamen membuat klewer gebyok. Gebyok itu kalau filosofi gebyok itu katanya ada klewernya, jadi tidak berani merubah, harus ada tambahnya klewer. Itu gunanya untuk mengkelabui mata kita memandang supaya tiang gebyok tersebut tidak terlalu kurus, karena di sini tiang gebyoknya kecil, jadi kelihatan kurus sekali. Maka supaya untuk mengelabui supaya tidak kurus, maka dibuatkan ukir-ukiran yang kayak klewer tersebut. Terus menaikkan gebyok, pompa gebyok itu kurang tinggi Pak, jadi dinaikkan lagi. Nanti ada pompa di bawahnya itu karena
nak kosong blok itu kan lucu, lah terus dikasih umpan. Selanjutnya adalah pasang AC, pasang AC-nya, dan nantinya akan dibuat lemari jam. Saya melihat di Al-Hikmah ada lemari jamnya, di Al-Burqan ada lemari jamnya. Di sini blok lompong. Sarane wong no sarungan tok ngerak-ngerak. Lah murone bagaimana supaya ada kelihatan ruhnya daripada masjid di dalam masjid tersebut. Gitu. Jumlah total adalah untuk pengerjaan ornamen adalah 34.711.000, untuk pasang AC 850.000. Itu karena nambah pipa sekitar 6 meter. Terus untuk beli materai untuk pencairan dana dari Basnas tersebut sejumlah 100.000, dan nantinya untuk cat lemari 2.300.000. Total semuanya adalah 37.961.000. Kalau 37.961.000 kurangi 37.800.000, izin kurang 161.000 sidik. Adalah ada yang nombori dana yang kekurangan tersebut 161.000. Jadi totalnya adalah 37.961.000. Terus masalah jam tersebut nanti akan diantar. Ini sebenarnya sudah kemarin seharusnya sudah jadi, Pak. Tetapi karena hujan, tak parah orang dikirim-kirim ngomong. Ternyata belum bisa melitur, belum bisa melamin. Nanti melamin dot natural itu belum bisa melitur karena hujan terus gitu. Nanti kalau dipelitur jadinya jelek. Itu. Nah, maka dari itu di dalam berita acara serah terima ini nanti akan diserahkan, yaitu satu pengerjaan di bagian pengimaman dengan material terbuat dari GRC dan dicat dan WPC, menaikkan gedok serta umpak dan pemasangan klewer gedok biar gedok tiangnya tidak kelihatan kurus. Yang kedua, di bagian tembok depan, samping kanan dan kiri pengimaman dengan material GRC di finishing dan dicat. Pemasangan 1 PK AC di area pengimaman yang dikerjakan tersebut. Sebagai pelengkap, ornamen dipasang jam dinding yang akan dipasang kemudian. Ini karena jamnya belum jadi karena masih dipelitur. Hujan terus, moga-moga tanggal lepas Februari sudah selesai dipelitur dan segera dipasang. Tentunya dari pihak kedua menerima bantuan dari Yayasan Gerahadian Insani, menerima yang telah dikerjakan oleh pihak pertama sesuai nomor 9 sampai dengan nomor 12. Selanjutnya pihak kedua akan merawatnya. Nah, ini setelah dibangunkan tentunya ya dirawat. Nak dibangunkan, nak dirawat, engko malah kaya pusaka Kalimosodo diubah nak meh suwo. Nah, ini kalau ornamen sudah dibuatkan ya dicat. Kalau memang dicat orang biasa tidak bisa, ya dicat pada ahlinya, harus dicat, harus dirawat dicat. Itu. Yang keempat adalah ya biasa ucapan terima kasih dari takmir yang telah menyembuyung Masjid At-Taubah ini.
Dari semuanya itu nanti dari Pak pembina yayasan, Pak dalam ini diwakili oleh Pak Kabul Supriyadi SHM dan dari Atobah yaitu takmir Atobah yang akan dilaksanakan oleh Bapak Sunmar Bagio. Selanjutnya saya kira langsung Tapak Asmo Pak. Setelah Tapak Asmo nanti Pak pembina nyun ular-ularipun Pak damel kita sedaya. Setelah itu nanti ditengok. Ya seperti yang saya sampaikan tadi itu, kira-kira Pak Mardino itu mulai bangun nang ngomong tok ora terus tak deloke kan ya berdua. Biar apa saja. Bangun tok ora tak deloke kan lucu. Iki iso ngapusi aku. Lah itu. Monggo selanjutnya. Sebelum berlaksana, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. sebelum berlaksana, izinkan saya Guru tak tutup barang kok dijaluk. teman-teman pengurus Masjid Al-Toba mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Dian Insani, khususnya untuk Pak Mardino yang sudah kita selama pembangunan ini, dan saya jadi masalah ini kita dapat merawat apa yang telah dibagikan oleh kita. Saya di sini bukan sebagai ketua taktis seperti saya koordinator saja. Kok iso Banyak yang bersepuh dan lebih paham. Tapi saya yakin yang mau tadi betul yang dikatakan Pak Mardino bahwa Atobah itu termasuk yang ketiga di antara tiga masjid yang maklum Pak. Atobah harus kena virus 10 tahun lebih. Atobah harus kena virus 10 tahun lebih. Insya Allah dengan kepengurusan baru ini Atobah akan melangkah lebih baik daripada sebelumnya. Akan sakit itu rajin akan adalah Monggo Pak. Kenapa iki? Bismillah. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu pengurus Masjid Atobah mohon izin mewakili panjenengan sedaya menika kula Tapak Asmani nggih. Mugi bantuanipun saking Yayasan Berkah Barokah kagem Masjid Atobah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda-tandane kirim bareng. Wih payu larang iki. 100 juta. Aten. Maturun lah. Maturun. Nggih. Pakai ini aja ya. Tes. Ya, pakai ini aja. Tes. Moga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati jajaran pengurus Yayasan Graha Dian Insani, teman-teman dari pengurus Yayasan Graha Dian Insani dan pengawas
Yayasan Gerahadian Insani, ibu-ibu, bapak-bapak dari ketakmiran Masjid At-Taubah yang saya hormati, hadirin hadirat yang saya hormati pula. Bersama-sama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hidayah, karena nikmat, karena rahmatnya pada malam hari ini terselenggara serah terima renovasi bagian pengimaman Masjid At-Taubah ini. Salawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap saat kita tunggu syafaatnya di hari kelak kemudian hari. Hadirin yang saya hormati, tadi sudah dibacakan oleh Ketua Pengurus Yayasan Gerahadian Insani Pak Martino bahwa pembangunan renovasi tadi sudah diserahkan. Saya mewakili teman-teman Gerahadian Insani yang diterima oleh Ketua Takmir Masjid At-Taubah ini. Ibu bapak yang saya hormati, tidak ada satupun masjid musola di Republik ini di saat-saat ini yang saya lihat nggak ada bangunan yang jelek, nggak ada. Di pelosok-pelosok di tempat saya lahir dulu itu ya pakai panggung, ada papannya, kalau tidur di situ itu banyak kutunya. Sekarang itu saya lihat di kampung halaman saya itu lantainya itu ya granit. Bagus semuanya. Tempat wudhu itu yang dulu pakai jeding besar, dulu saya itu ya nggak apa-apa. Kalau sekarang itu disuruh wudhu di jeding besar itu, habis orang keringet, ya raut di situ, itu ada minyaknya itu. Kayaknya sekarang saya udah nggak mau. Dan itu pun sudah nggak ada. Itu yang terjadi. Namun saya hanya ingin sampaikan, kalau ornamennya bagus di pengimaman, barangkali bisa memberikan support terhadap jamaah Masjid At-Taubah ini. Karena masjid itu betul ada bangunannya, penting juga supaya tidak kehujanan, tidak kepanasan. Tapi yang jauh lebih penting adalah memakmurkan masjid. Yang nggak mudah memakmurkan masjid, mulai soal-soal yang terkait dengan ubudiyahnya, ya sholat, ya jumatan, ada juga kalau Idul Adha itu ya ada nyembelih kurban dan lain sebagainya. Soal-soal ubudiyah lah, jamaahnya gimana? Apakah subuhnya itu juga banyak yang pada sholat berjamaah atau tidak? Dari segi pendidikan, dari segi tarbiyah sudah barang tentu ada enggak pengajian-pengajian yang bisa menambah ilmu? Makanya tadi Bapak yang berdoa itu, kalau saya di Al-Hikmah itu, ibu bapak besok kalau mau cari menantu itu sebetulnya ngujinya gampang. Ngujinya itu cukup membaca satu surat, itu pun tidak sampai selesai. Yang namanya tadi surat pada waktu berdoa itu, Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kalau sudah bisa seperti itu, ya kira-kira jadikan aja mantu, karena itu termasuk sulit. Termasuk sulit. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah, yang kita taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan kita menyebut nama beliau
nama Allah Subhanahu wa taala itu enggak benar. Karena di situ lam jalalah tidak disebut sebagai Allah, tapi Allah. Lah itu enggak gampang. Apalagi kalau kita ingat bahwa orang pada saat meninggal dunia nanti yang akan dihisab itu pertama kali itu soal sholat. Bagaimana sholat kita? Kalau sholat kita bacaannya itu bacaan yang enggak benar. Barangkali di sini perlu itu yang namanya pengajian-pengajian dalam rangka membenahi bagaimana kita membaca Al-Quran yang sebagian besar itu dibaca pada waktu kita sholat. Dari segi tadi yang berikutnya adalah tarbiyah. Jadi ini penting saya kira di semua masjid, karena masjid itu di samping tempat untuk kita sujud, kita sholat, juga bagaimana masjid menjadi pusat peradaban. Ya, mengubah yang enggak benar menjadi benar. Perbuatan ini mestinya dilarang. Nah, coba kita kaji bahwa perbuatan itu memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid ini saya kira tempat untuk itu semua dalam rangka membangun peradaban Islam. Barangkali yang ketiga bahwa masjid selain digunakan untuk ubudiyah juga bisa dikembangkan soal-soal yang terkait dengan ekonomi. Makanya di Al-Hikmah itu sampai bikin kegiatan yang bagaimana caranya bisa memakmurkan masjid, karena bagaimanapun juga bahwa masjid itu butuh cuan, butuh duit. Nah, itu caranya. Ibu bapak yang kami hormati, jadi peristiwa serah terima ini barangkali tadi yang saya katakan bisa memberikan ghirah, support, semangat bagaimana Masjid At-Taubah ini bisa dimakmurkan dari segala segi, apakah dari segi ubudiyahnya, dari segi tarbiyahnya, barangkali dari segi sosial dan ekonominya. Jadi saya kira masjid bukan semata-mata hanya untuk urusan ubudiyah saja, tapi untuk soal-soal yang lain. Barangkali kita bisa meniru Al-Hikmah itu pernah berkeinginan ke Masjid Jogokarian. Jadi malah di sana itu kalau nyindir, kalau takmir atau yayasan hanya membangun fisik itu katanya bukan tujuan yang paling utama dari dibangunnya sebuah masjid. Oleh karena itu bagi saya penting juga, karena kalau ke masjid umuh ya kita juga enggak ini. Kalau masjidnya ya bersih, ya rapi, karpetnya ya bersih, tidak bau, saya kira kita bisa sholat itu misalnya di masjid itu dengan khusyuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga kalau kita bisa sholat dengan khusyuk, di Al-Hikmah juga saya sampaikan bahwa pada waktu kita sholat membaca Fatihah itu tak ubahnya kita sedang berdialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah akan menjawab, oh makhlukku, hambaku sedang memuji kepada aku. Ar-Rahmanir Rahim, hambaku tahu yang memberikan kasih dan sayang baik di dunia maupun di akhirat adalah aku Allah. Karena surat Al-Fatihah itu adalah surat yang semata-mata kita miliki, bukan karena Allah itu iya karena budu, iya karena stain Allah kepada dirinya, enggak.
kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada waktu kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Ibu bapak yang kami hormati, tidak saya panjang lebarkan, yang pada intinya mudah-mudahan serah terima ini memberikan support gairah kepada kita dalam rangka memakmurkan Masjid At-Taubah ini. Demikian, terima kasih. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sekarang saatnya mohon melalui bapak-bapak dari yayasan untuk melihat apa yang telah diubah di masjid ini. Monggo Pak Kabul, Pak Udawi dan Bapak pengawas semuanya untuk bisa melihat dan didampingi oleh pembina Masjid At-Taubah dan takmir Masjid At-Taubah, didampingi oleh Pak Haji. Sebetulnya ya sini itu lebih dulu daripada Al-Hikmah, Pak. Oh iya. Lah dulu kan ya yang tempat jenengan untuk gini-gini kan ya ini dengan saya Pak Aminuddin puasa itu kan di sini. Betul. Jadi sebetulnya yang pertama. Jadi saya dulu ikut kegiatan di sini baru saya ke Al-Hikmah. Hikmah masih masjid kampung gitu. Oh enggak, ya dibangun itu. Ya. Mana katanya diperbesar itu apa ini? Tapi ini kalau diperbesar ini tingkat Pak Abdurrahman. Ya tadi yang disebutkan Pak Anu Ini katanya. kakinya ini. Oh. Kakinya ini nanti diangkat dikit buat nutup yang atas. Oh. Nanti tambah umpak sedikit kan buat nutup yang atas itu. Oh gitu. Itu kan kurang naik. Umpak-umpak ya kayak gini dong. Ya umpaknya cuman kecil segini paling. Kan ini untuk Dulunya kan ini memperbesar kan tembok kesannya saja. putih semua ini. Ini hasilnya pasang di sini. Pak. Ini aku tuh ke Oh ya kalau batal misalnya gitu. Al-Hikmah juga sedang bikin itu lah. Nek imamnya batal piye? Kalau tidak ada pintunya. melarikan diri. Nah, ini. Yang sini maju. Saya itu mengenal sampean tidak fisik ketemu tapi di YouTube aja. Walah, Nah, ya kan, saya suka lihat dengan saya tuh langsung ini Pak, menertibkan beberapa kali kan kasur tentang kepolisian. Makanya oh saya gitu. nah, kalau tentang ini ya Pak Isa itu jadi untuk koordinator organisasinya pengaturan keuangannya saya Enggak apa-apa sama Pak Haji. Ya, beberapa kali muspo Pak. Nah, Samlo kalau bisa bangun lorong ini kita perbaiki, terus pintu ini terus tempat parkir. Sing coklat itu Pak. Itu apa itu Pak? Pelapon PVC. Oh PVC itu. Wah, PVC Pak. kok kayak anu ya, kayak kain anu ya. Kelihatan anu ya. Ini yang kelihatan